Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله أعدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وعلى كل يد صالحة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حضرة المحترمين yang saya ta'zimi, para masyayikh, para ustaz, para guru, para orang tua kami, ayah bunda yang dimuliakan Allah, ketua, pengurus dan jamaah Masjid Darul Hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala diberikan sehat walafiat, izinkan kita tetap hidup di muka bumi untuk menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah, beribadah kepada Allah, mencari bekal sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah bahwa kita telah disampaikan kepada bulan apa ini? Bulan Arab, bulan Hijriah, bulan Rajab. Bahwa sudah bulan Rajab, lalu mampu Sya'ban, dan setelah itu masuk Ramadan biidznillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bapak Ibu ini muliakan Allah, salawat dan salam terlimpah ruah kepada hadratul Rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita beberapa waktu yang lalu tentang doa, adab doa, kemudian syarat rukun doa. Maka pada pagi hari ini kita akan melanjutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin hal-hal yang berkaitan dengan doa dan apa saja doa-doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan mulai tabarrukan bima bada bihi al-Imam An-Nawawi, bertabarruk, mencari barakah dengan apa yang dimulai oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darin amin. Kitabud da'awati, ini kitab membahas tentang da'awat atau doa-doa. Babu fadlid da'awati, membahas bab tentang keutamaan berdoa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dalam surah Ghafir ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Tuhanmu telah berkata ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu telah memerintahkan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 55, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Serulah, panggillah, berpintalah, berdoalah kepada Tuhan kalian tadarru'an wa khufyah, baik dengan tadarru', dengan
hati yang menghadirkan Allah dengan penuh rasa takut. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tak menyukai orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang zalim, orang-orang yang penuh dengan permusuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila bertanya kepadamu Muhammad ibadi oleh hambaku, maka katakan, maka sesungguhnya aku ini dekat. Aku menjawab, mengijabahi, aku mengabulkan doa seorang hamba ketika berdoa kepadaku. Kemudian selanjutnya waqala ta'ala lidza du'a'u. Dalam surah An-Naml ayat 62. Banyak ayat yang menyatakan perintah tentang berdoa dan keutamaan untuk berdoa. Karena mengapa? Karena dinyatakan dalam satu riwayat ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah saripati atau otaknya ibadah. Mukhun dalam bahasa Arab itu artinya otak dalam bahasa kita. Kemudian ulama bahasa yang lain menyatakan mukhun itu artinya sesuatu yang paling murni dari diri kita, sesuatu yang paling bersih. Maka artinya ketika seorang hamba ingin menghambakan kepada Allah, semakin banyak dia berdoa, semakin banyak dia menunjukkan kehambaannya kepada Allah. Maka Allah adalah zat yang sangat senang manakala hambanya butuh kepadanya. Maka dikatakan ulama bahwa terpautnya seorang hamba kepada Allah baik dari pintu syukur, dan kalau ternyata hamba tersebut lewat dari pintu syukur, Allah memanggilnya dari pintu sabar. Intinya adalah bahwa kesadaran seorang hamba akan kekurangan dirinya, kemudian kesadaran hamba akan betapa butuhnya dia kepada Allah, itu senang. Allah sangat senang. Jadi Allah yang senang kalau kita ini butuh sama Allah. Dan itu menunjukkan bahwa kita betul-betul merasa kita punya kekurangan, sementara Allah itu memang zat yang maha sempurna dan dia senang kesempurnaannya itu difikirkan atau disadari oleh hambanya. Maka doa seorang hamba merupakan bentuk ibadah yang paling murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat bahwa salat yang menjadi tiang daripada agama, yang semua amal bergantung kepada salat kelak di akhirat, maka salat itu dari awal hingga akhir itu terkandung makna doa di situ. Maka berarti bersyukur bahwa semakin banyak seorang hamba berdoa, maka menunjukkan dia semakin banyak butuh kepada Allah. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, sudah banyakkah doa kita hari ini? Atau malah kita merasa sehat walafiat, tak perlu lagi minta sehat, merasa bahwa rezeki kita ada cukup, kemudian kita melenggang kangkung saja. Maka dalam satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'arraf ila Allah fir rakha'i ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah ketika engkau dalam kondisi yang mudah, dalam kondisi berjaya seperti sekarang, muda, sehat, berharta, kemudian disenangi orang, kemudian diberikan kelapangan hidup. Maka saat itulah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenalilah Allah dalam saat-saat seperti itu. Niscaya dalam kondisi engkau susah. Susahnya bagaimana? Lagi drobo, lagi rugi, lagi sakit, dalam kondisi terburuk, banyak hutang, ditimpa musibah, maka Allah akan kenal kita di saat itu. Nah, kadang-kadang banyaknya manusia kepada Allah transaksional. Manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faminan nasi may ya'budullaha 'ala harfin." Sebagian manusia itu ada yang kenal kepada Allah, dia menyembah Allah ala harfin. Ini meja, pinggiran meja itu namanya harfun. Ini tanah yang datar, di bawahnya jurang, pinggirannya itu namanya harfun.
Di antara manusia ada yang menyembah Allah tuh di pinggiran-pinggiran. Idza asabahu khairun itma'anna bih. Apabila dia diberikan baik oleh Allah, maka dia tetap di tempat itu. Kemudian apabila ditimpa musibah, maka kemudian dia langsung terjungkal campak. Maka ikhwan dimuliakan Allah, siapa yang menyembah Allah dalam kondisi di pinggir jurang itu adalah orang-orang yang tidak pernah merasa butuh kepada Allah. Jadi kalau dia sehat, dia lenggang kangkung, kemudian dia sedang kaya, dia sedikit sekali doanya. Tapi manakala dia ditimpakan musibah, sedang sakit, sedang susah hidupnya, kemudian sedang dirundung masalah, sedang ada kasus, doanya fadhu du'ain arid, kata Allah. Doanya sangat panjang. Tapi kalau sudah tak diberikan musibah, selamat dia dari itu, sudah soge lah, balik jayo lagi, kemudian nama baiknya sudah diperbaiki lagi, sudah baik lagi, kemudian masalahnya sudah selesai. Apa bahasa Allah? Indah sekali bahasanya. Marra ka'allam yad'una ila dhurrim massah. Ia melewat saja, kata Allah, seolah-olah sebelumnya dia tidak pernah ditimpa musibah sebelumnya. Nah, kata Nabi, jangan seperti itu. Banyak-banyaklah berdoa. Ketika kita susah itu, doa kita yang kita kumpulkan ketika kita senang itu, itulah doa yang mujarab. Jadi ketika sekarang ini sedang sehat, sedang kaya, sedang muda, sedang lapang, sedang banyak kemudahan, namanya baik, tidak ada masalah, sekaranglah kita saat untuk berdoa banyak-banyak. Kenapa? Dikatakan para ulama, maka doa itu pasti diijabah. Diijabah dengan apa? Nafsud doa, dengan doa sesuai dengan pinta kita, itu diberikan Allah. Dan itu terbagi dua, ada yang langsung, ada yang berkala, ada yang lambat. Langsung cepat, ada yang lambat. Kemudian yang kedua, digantikan yang terbaik menurut kita, menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah tangguhkan di akhirat dengan dinaikkan derajat. Maka Bapak Ibu, para ulama banyak sekali berdoa, hatta sampai dalam tingkatan doa itu bagi orang tak penting. Ya Rabb, mudah-mudahan dapat pagi ini, dapat ini, mudah-mudahan nanti malam bisa ini. Terus berharap bahwa kalau doa itu kemudian ternyata diberikan, Allah bersyukur. Kemudian kalau digantikan, Allah bersyukur. Dan syukur-syukur kalau doa itu Allah ijabahi untuk di akhirat kelak. Dengan apa? Dengan dijadikan derajatnya semakin tinggi oleh Allah SWT. Sementara di akhirat, kalau derajat itu bicaranya bukan misalnya dari sini ada tingkat 2, masjid ini bikin tingkat 2, enggak seperti itu. Di akhirat satu tingkat, satu derajat dengan derajat lain, dikatakan oleh Rasulullah, antara bumi dengan langit yang ketujuh. Betapa tingginya, dengan berkahnya doa saja. Maka Bapak Ibu, inilah fadilah atau keutamaan doa seorang hamba berdoa kepada Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa 'anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridai keduanya. Merupakan satu kaidah dari ahlul hadis, dari ahli hadis menyatakan, kalau ada radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, berarti ini tentang sang ayah maupun sang anak. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Ibnu Umar. Ibnu Umar anak Umar, anak Sayyidina Umar yang paling sering banyak memberitakan hadis, meriwayatkan hadis, Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah sahabat, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab sahabat. Maka diberikan doa radhiyallahu anhuma. Maka begitu juga Sayyidina Nu'man bin Bashir, Sayyidina Nu'man anak Bashir. Bashir itu ayahnya, Nu'man itu anaknya. Ini hadis melalui jalur Sayyidina Nu'man anak Sayyidina Bashir. Nu'man itu sahabat, Bashir itu sahabat. Maka radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridai keduanya. Dan ikhwan, Bapak Ibu dimuliakan Allah, doa seorang hamba untuk hamba lain yang tertinggi adalah radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena doa ini yang paling pantas disematkan, doa ini untuk para sahabat.
Karena kenapa? Karena para sahabat memang mereka telah mendapatkan cap dari Allah. Dalam surah Al-Bayyinah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dari kalimat khasyya rabbah. Nah, jadi artinya para sahabat secara lembaga, sahabat adalah orang-orang as-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat itu semuanya udul, orang yang adil. Adil itu kalau dikaitkan dalam ilmu hadis, bukan adil dalam artian misalnya menetapkan hukum sesuai dengan hukumnya, tidak. Tetapi adil di sini artinya muttaqin. Adil di sini adalah mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maka seluruh sahabat adalah orang yang adil, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka didoakan radhiyallahu anhum, bukan rahimahumullah, bukan rahimahullah, tapi radhiyallahu anhum. Ini menunjukkan betapa tingginya martabat sahabat dibandingkan dengan orang secara umum. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terpilih. Maka beruntunglah mereka. Terus kemudian kita pengen tidak jadi sahabat. Andai kata saya jadi sahabat, maka cukup katakan alhamdulillah ya Allah, engkau jadikan kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mengapa? Yang diberikan Allah pasti terbaik. Karena kita tidak bisa jamin bahwa kalau kita hidup di era Rasulullah, jangan-jangan kita bukan melok jadi sahabat Nabi, jangan-jangan kita melok rombongan Abu Lahab, Abu Jahal. Karena kenapa? Ukur pada diri kita. Kita ni makan masih nak lemak, gawe dak galak. Kalau gaji nak besar, nak berbonus, intinya nak lemak baik, materialistis itu. Sementara Rasulullah SAW beserta para sahabat zaman itu di awal-awal mereka adalah orang-orang yang penuh dengan kesusahan secara ekonomi. Ngukur diri kita, jangan terlalu pede. Ayo Ustaz, kalau zaman Nabi ini caknya aku ini jadi sahabat, cak Sayyidina Ali. Ya kalau jadi Sayyidina Ali. Kalau jadi pengikutnya Abu Lahab selesai gitu. Maka cukup kita katakan alhamdulillah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadatu, doa itu adalah ibadah. Ibadah adalah penghambaan seorang hamba kepada Allah, dan doa merupakan bagian dari ibadah itu. Karena saya sampaikan tidak ada amalan yang kita lakukan kecuali di situ ada nilai doa. Ustaz, ialah salat, bahwa as-salatu dinyatakan as-salatu huwa doa. Salat itu ya makna secara bahasa as-salatu ad-doa. Salat adalah doa. Apalagi bacaan-bacaannya. Nah, sekarang zakat di mana letak doanya Ustaz? Letak zakat, letak doa pada zakat. Satu, Bapak-bapak, ketika kita selesai zakat itu kan ada doa. Allah bersihkan. Kemudian dikatakan yang panitia bahwa mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang kau berikan, kemudian Allah memberkahi apa yang tersisa dari hartamu dan menjadikan ini sebagai sarana pensuci dirimu. Ada doanya. Maka pun ketika orang sedang berzakat, aku berharap mengeluarkan zakatku ini, entah fitrah, entah zakat mal, semata-mata mengharap ridha Allah, itulah doa. Itu doa tertinggi. Kan doa itu kan harapan dari bawah ke atas. Itu namanya doa proposal. Kalau harapan dari pojok ke bawah, itu perintah. Itu sudah bukan koordinasi lagi, itu sudah perintah. Kalau ini kan minta tolak berupa proposal. Maka ketika orang berzakat, satu harapannya dia mendapatkan ridha Allah. Yang kedua berharap apa? Berharap bahwa hartanya dibersihkan Allah, ya doa. Maka ad-doa wa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah sabda Rasulullah SAW. Maka kemudian menuntut ilmu. Menuntut ilmu kita ini belajar sekarang. Berharap apa yang tersimpan dari kita menuntut ilmu, mudah-mudahan ibadah saya diterima Allah. Ada kata mudah-mudahan yang tak terucapkan dari kita. Mudah-mudahan bahwa di ibadah ini terkandung ridha Allah. Mudah-mudahan
ketika kami belajar ini, kelak di akhirat kami dibangkitkan bersama orang yang kitabnya kami pelajari. Ini kan merupakan doa dan harapan-harapan yang tersimpan semua. Maka pantas Rasulullah menyatakan seperti itu. Makna yang kedua, artinya doa adalah ibadah, bahwa ketika seorang berdoa kepada Allah, dia sedang menunjukkan bahwa dia adalah hamba dan kemudian Allah adalah Tuhan. Maka Bapak Ibu, ada doa yang pendek. Ada seorang waliun min auliyaillah, dan beliau dengan tingkat ilmu dan ibadah serta pengenalan terhadap Allah itu sampai doanya ini. Allahumma ya Allah, anta wa ana. Ya Allah, engkau adalah engkau dan aku adalah aku. Itu doa Masya Allah. Apa maksudnya? Ya Allah, engkau adalah engkau, engkau adalah Tuhan yang maha sempurna, yang maha baik, tapi maha pengampunmu, dibarengi juga kalau kami tak benar, engkau akan menyiksa kami dengan keadilanmu, akan balas kami dengan keadilanmu. Sementara aku ya Rabb, aku adalah aku ya hamba, aku ini yang seperti ini, ada baik tapi banyak juga buruk, kadang melakukan kebaikan tapi kadang naik turun. Maka disitulah berharap ya Rabb, karena aku adalah aku dan engkau adalah engkau, maka dosaku tolong ampuni, aibku tolong tutup, hajatku tolong dikabulkan, urusanku mohon dipermudah. Ana wa anta wa ana. Ini doa orang paham. Dan dalam sekian banyak literatur, yang doa yang paling unik yang saya pernah dengar tuh ini. Jadi Masya Allah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghani, bahwa manusia kalian itu semuanya fakir dan Allah lah zat yang maha kaya. Maka berarti ketika seorang hamba, ya Rabb, karena kami tak punya kemampuan, maka kami bermohon kepadamu. Nah, ini Bapak Ibu dimuliakan Allah, menunjukkan apa? Menunjukkan betapa hebat dan luar biasanya esensi atau substansi dari doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin banyak kita berdoa, semakin senang bahwa Allah beda dengan makhluk. Kalau kita makhluk minta banyak-banyak, kemudian ada saatnya yang kita minta itu akan bosan. Ada saatnya ketika orang kita minta itu tak pernah bosan, tapi dia punya keterbatasan. Ibu kita, ayah kita dimintai sampai mati, mereka itu senang dimintai oleh anak. Aku ni pengen nak nganjuk tapi kata duit. Nah, tidak bosan tapi ternyata punya keterbatasan. Allah itu senang dimintai terus, dan Allah unlimited kekuasaannya. Maka berarti berpintanya seorang hamba pada saat itu mengakui kehebatan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat senang kehebatannya diakui oleh hambanya. Itu yang pertama. Hadis yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Sayyidatuna Aisyah atau Sayyidah Aisyah. Sayyidah itu kalau bahasa Malaysianya puan, tuan perempuan, madam. Nah, puan ini, tuan perempuan ini, kemudian dalam bahasa Arab sayyidah. Coba ibu-ibu ngomong sayyidah, pakai double y, sayyidah. Berat ya Sayyidah Aisyah, maka karena berat dipanggil jadi sayyidah, itu jadi siti. Siti itu biasa ya, siti hanim ya, siti apa. Maka kemudian dalam bahasa Arab, karena taknya itu berat, siti, bahasa kita jadi siti, dari Siti Aisyah. Jadi siti itu ungkapan penghormatan, ujung-ujungnya jadi Siti Nurhalizah. Itu bentuk siti itu dari kata sayyidati. Jadi siti itu ungkapan penghormatan yang tinggi kepada wanita yang mulia. Maka sayyidah atau Siti Aisyah, akhirnya kita bilang Siti Aisyah. Jazakallah, makasih banyak. Akhirnya dapat juga setelah yang lain dulu. Makasih, jazakallah khair.
Jadi ketika dinyatakan bahwa oh ini Siti Aisyah, Siti Khadijah itu asalnya, ya. Jadi Siti itu ungkapan penghormatan kita kepada wanita yang mulia, dan dalam hal ini di dunia ini siapa yang lebih melebihi kemuliaan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di dunia ini yang bisa melebihi kemuliaan istri-istri Allah cuma satu, Siti Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Dalam Sahih Bukhari alaihas salam bahasanya. Karena kenapa? Karena Siti Fatimah dinyatakan Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah, beliau penghulu wanita surga di surga kelak. Artinya apa? Artinya bahwa yang menjadi pemimpin laki-laki itu Rasulullah SAW, yang memimpin para pemuda itu seperti Pak Maulana kan pemuda, yang lain-lain itu pemuda. Ini pemuda galau ini. Nah, itu yang memimpinnya siapa? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kemudian untuk kaum wanita adalah Siti Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bicara tentang Siti Aisyah. Bapak Ibu, menarik ya. Siti Aisyah ini cerdas. Semua istri Rasulullah cerdas dan mereka punya kecerdasan masing-masing. Siti Aisyah karena membasuh kita nih muda, jadi energik, kadang-kadang berapi-api, tapi banyak kali acap kali yang disampaikan itu adalah untuk kebaikan. Jadi dalam satu riwayat, ini indah sekali penjelasan ulama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan terus menyebut Siti Khadijah, istri pertama dan satu-satunya yang berikan anak yang terbanyak, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Maka satu saat Siti Aisyah ini kan mana si Siti Fatimah? Ya biasa itu dalam ruang lingkup keluarga. Omongannya apa? Kata Siti Aisyah, satu-satunya yang dinikahi Rasulullah perawan itu ya aku. Sekali dua kali Siti Fatimah ini rengam juga. Bah, mak mana ini? Siti Aisyah ini. Ngapa? Ngomongnya mah itu terus. Artinya nak ngomongkan bahwa ibumu tuh ketika menikah dengan Rasulullah itu ya dalam posisi janda. Kaget kalau dia ngomong itu Nabi. Jawab ini, satu-satunya yang berhasil mendapatkan kepemudaan abah ini ya umatmu. Nah, ini kan Masya Allah. Artinya yang satu-satunya yang menikahi dikala Rasulullah masih bujang itu adalah Siti Khadijah. Maka ketika ngomong mah itu Siti Aisyah dijawab Siti Fatimah seperti itu. Habis itu tak berani lagi ngomong. Karena skakster itu. Insyaallah. Ya biasa kan kaum wanita baik. Kemudian Siti Aisyah ini punya niatan baik terhadap Siti Khadijah. Satu kondisi di mana beliau sallallahu alaihi wasallam terus menyebut Siti Khadijah di depan Siti Aisyah. Disebut. Maka kata Siti Aisyah, tidak adakah wanita yang lain yang baik selain Siti Khadijah ini? Sementara dia sudah meninggal, sudah mendahului kita, wahai Rasulullah. Ini sengaja Siti Aisyah itu ngomong itu. Tak kata Abu Betina lain. Allah kecak hebatnya. Sengaja beliau menyulut itu supaya Rasulullah menceritakan kebaikan Siti Khadijah. Apa sabda Rasul? Wallahi Aisyah, dia adalah wanita yang ketika aku sedang terpuruk untuk dakwah Islam ini, dia memberikan bantuan. Ketika aku sedang sedih, dia menghiburku. Kemudian ketika aku sedang kesusahan, dia terus menaikkan derajat, menghibur, menyemangati, memberikan motivasi. Dan dia memberikan harta, jiwa dan raganya untukku. Maka setelah itu Siti Aisyah tak pernah lagi menyebut. Karena kenapa? Karena akhirnya dengan berkah Siti Aisyah ngomong itu, tahu kan betapa hebat dan istimewanya kebaikan Siti Khadijah di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata Masya Allah Siti Khadijah Siti Aisyah sengaja memancing supaya Rasulullah menceritakan kebaikan-kebaikan Siti Khadijah. Masya Allah radhiyallahu taala anhunna. Siti Aisyah berkata,
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbul jawami'a minad du'a'i. Beliau mencintai, menyukai al-jawami'a minad du'a. Nanti kita akan jelaskan apa maknanya. Wa yad'u ma siwa dzalika rawahu Abu Dawud bisnadin jayyidin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyenangi al-jawami', doa yang menghimpun, dan beliau meninggalkan doa selain itu. Apa yang menghimpun? Maksudnya doa yang mencakup secara umum untuk kebaikan dunia dan akhirat. Hobinya Nabi doa ini. Pertama, kenapa? Pertama bahwa doa untuk kebaikan yang mencakup itu tentunya mencakup agama, dunia, dan akhirat. Satu. Jadi lengkap. Yang kedua, menunjukkan betapa cerdasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih narasi untuk berdoa. Maka contoh, beliau berdoa, Allahumma inni as'alukal khaira kullahu ajilahu wa ajilahu ma a'lam ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku berdoa kepadamu, ya Rabb, minta kebaikan. Al khaira kullahu, kebaikan semuanya. Maka dikatakan ulama, al khair alif lam itu fungsinya sama seperti ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu pada alif lam pada kata alhamdu itu lil istighraq, alif lam yang maknanya mencakup semua jenis puja dan puji kehadirat Allah. Nah, ketika beliau menyatakan minta doa yang terbaik, lihat, ya Rabb, minta kebaikan semuanya. Nah, kebaikan semuanya berarti kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kebaikan pribadi, kebaikan keluarga, kebaikan agama dan bangsa. Tuh semuanya. Lihat, Rasulullah doanya itu mencakup secara global, semuanya doakan. Yang kedua, ajilahu wa ajilahu, baik cepat maupun lambat ya Rabb. Mau engkau ya Rabb, mau engkau langsung ijabahi, payo diaturi. Kalaupun engkau tunda itu karena itu yang terbaik menurutmu, kami nerimo. Mencakup. Ma'alimtu minhu wa ma lam alam, baik kebaikan itu yang aku ketahui maupun yang tak aku ketahui. Masya Allah, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Allah ke dalam doa. Ngapo? Karena kadang-kadang kita ini hanya meminta sesuatu yang kita ketahui atau sesuatu yang menurut kepentingan kita. Minta gitu, ya Rabb, jangan sampai rumah kami kemalingan. Mungkin ada lah. Tapi ada tak yang meminta, ya Rabb, jadikan tidurku tadi malam itu dihitung pahalanya terus oleh malaikat. Belum tentu. Paling jangan sampai kebakaran, jangan sampai dapat musibah, jangan sampai dapat gelondongan kayu. Misalnya kan, jangan sampai ini, jangan sampai itu. Tapi kemudian kita tak meminta, ya Rabb, tidur kami jadikan sebagai ibadah. Jadikan ya Rabb penjagaanmu terus kepada kami. Kami titipkan kepadamu anak-anak kami yang merantau di Mano, di Medan, di Sulawesi, di Papua misalnya. Mungkin kita terlupa untuk doa itu. Maka ya Rabb, kami minta kepadamu, baik kebaikan itu kami ketahui maupun yang tak kami ketahui. Dan biasanya, tabiatnya dan pasti bisa dipastikan, apa yang kita tidak ketahui jauh lebih banyak daripada yang kita tahu. Sama seperti pengetahuan kita tentang makhluk, Bapak Ibu. Kalau kita nyengok misalnya film-film Discovery itu misalnya, dokumenter, alangkah aneh-aneh makhluk yang ada di samudra itu. Baru yang di dalam-dalamnya itu, yang kita yang dalamnya, wallah alam kita tidak tahu. Alangkah hebatnya antariksa itu, ya Allah, yang di luar, Masya Allah, yang jaraknya sudah bicara tentang jutaan tahun kecepatan cahaya. Kemudian atau bahkan dengan ketika ditangkap teleskop mungkin planetnya atau tata suryanya sudah lenyap, sudah hilang, cahayanya baru sampai kepada kita misalnya. Dan ternyata yang kita ketahui jauh lebih sedikit dibanding yang kita tak tahu. Maka kita minta kepada Allah kebaikan yang kita, baik yang kita tahu maupun yang kita tak tahu. Pun ya Rabb, kami bermohon perlindungan kepadamu
Perlindungan terhadap apa? Dari keburukan baik yang kami tahu maupun yang kami tak tahu. Allah, luar biasa. Jadi Rasulullah menyenangi doa itu yang global, yang mencakup, supaya apa? Supaya dapat kebaikan. Karena kadang-kadang kita kalau detail itu, doa kita detail kita tuh biasanya apa? Tentang dunia. Ya Rabb, pengen Mercedes Benz yang rodanya 4, ada pula roda 3 kan, bentor. Kemudian ya Rabb minta yang buka bungkus. Ya Rabb pengen pajak ngisi minyaknya sampai habis mobil ini. Pajak beli mobil, pajak beli ngisi minyak kan susah. Ya Rabb pengen detail kita. Tapi biasanya doa kita tentang dunia kalau detail. Tapi Rasulullah mencakupkan kebaikan dunia dan akhirat. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam, perhatikan Bapak Ibu, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau doakan, beliau ajarkan kepada sahabat, beliau berdoa sendiri, itu rata-rata mencakup semuanya, aspek agama, dunia dan akhirat. Maka ini wa yad'u ma siwa dzalika, dan beliau meninggalkan yang selain itu. Jadi Rasulullah, ya Rabb hari Sabtu mintalah kondangan hari ini dapat pinang patin. Kata Rasulullah minta itu. Mintalah ya Rabb hari ini misalnya baca dapat apa. Tak, Rasulullah minta kebaikan, mencakup kebaikan semuanya. Jadi kalaupun makan jadi kebaikan, nuntut ilmu jadi kebaikan, silaturahim datang jadi kebaikan. Itu Masya Allah beliau doakan. Nah sekarang selanjutnya Bapak Ibu sering kita perhatikan ya, orang-orang haji umrah tuh banyak kali, acap kali kiai, guru, habaib, tuan guru, ajangan menyatakan seperti ini. Bapak Ibu doalah banyak-banyak di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke sana. Kemudian dan doa banyak-banyak, silahkan kalau tak bisa bahasa Arab, doa Rabbana Atina. Dan itu sesuai dengan hadis dari Sayyidina Anas bin Malik. Kita pernah ceritakan Sayyidina Anas bin Malik. Beliau menceritakan kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Adalah yang paling banyak menjadi doa Rasulullah, kata Sayyidina Anas bin Malik, Allahumma ya Allah, berikan pada kami di dunia hasanah kebaikan, dan di akhirat kebaikan, dan selamatkanlah kami dari adab neraka. Ini menunjukkan betapa ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan doa yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Bapak Ibu, Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Allah ketika memasangkan laki-laki dan perempuan, maka tujuannya pasti adalah untuk mendapatkan keturunan. Maka Allah menyatakan yahabu liman yasha'u inazan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah, kehendak Allah untuk memberikan karunia. Ini anak nih karunia. Jadi anak itu bahasanya bukan rezeki tapi karunia. Ngapo kalau rezeki wajib dapat gitu. Buktinya dapat pagi ini dapat bongkol. Barokah apa? Barokah ngaji. Oke, pagi makan nasi goreng, barokah kita ada orang rumah atau makan. Intinya semua makhluk dapat rezeki. Tapi berkaitan dengan anak, Allah menggunakan kata karunia. Kenapa karunia? Karena Allah lebih tahu kebaikan untuk hamba, apakah dia dititipi amanah berupa anak atau tidak. Maka Allah menyatakan sekehendak Allah lah untuk memberikan, mengkaruniakan seseorang itu inasan, entah dia diberikan perempuan, anak perempuan, atau diberikan anak laki-laki, atau bahkan kata Allah, dan mungkin saja sangat besar kemungkinan Allah menjadikannya aqima, ia mandul, tak punya anak. Dan berarti semua itu atas dasar kemauan, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, ada yang menganggap bahwa ya Rabb, andaikan saja aku punya anak. Ini orang doa yang minta bertahun-tahun, ternyata Allah takdirkan
mereka tak punya anak secara biologis. Andaikan ya Rabb, kalau aku ada anak, anakku itulah aku bawa salat subuh berjamaah. Andaikan ya Rabb, kalau aku ada anak, anakku itulah aku pesantrenkan. Pokoknya semua idealisme seorang orang tua itu sematkan dia minta kalau dia punya anak. Padahal seperti yang kita buka tadi, jangan-jangan kalau kita jadi sahabat, bukan jadi sahabat zaman Nabi, tapi malah kita menjadi musuh Nabi. Pun seperti itu, jangan-jangan ketika kita misalnya orang yang Allah tak titipkan anak ini punya anak, ternyata bahkan yang awalnya pengen ngajak salat subuh, gara-gara nyago anak dia tak salat subuh. Saatnya pengen ngajak nuntut ilmu, dikata anak, saudara ya, daripada kita ke masjid, mending kita ke sinema nonton, banyak film bagus sekarang. Ayo nak. Kalau nak balik kaget saya, nanggung. Sampai mallnya tutup, lewat maghrib dengan isya. Nah, betapa banyak ada orang yang sangat pede dengan kesolehannya. Padahal kesolehan itu merupakan wujud kasih sayang Allah, yang kalau ternyata kemudian ditambahkan nikmat atau titipan, jangan-jangan kesolehannya berkurang. Maka Bapak Ibu, ketika seseorang diberikan apapun berapapun, kita syukuri, karena itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita minta kalau ada anak jadi hasanah, jadi kebaikan. Kalau tak ada anak, lebih banyak waktu untuk ibadah kepada Allah, kebaikan. Kalau jadi pejabat, minta jabatannya mendatangkan hasanah, kebaikan. Kalau jadi rakyat, berharap menjadi rakyat pun mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penutup yang terakhir, bahwa dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau terus berdoa. Apa doa Rasulullah? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. 4 poin yang relate untuk umat sekarang dan bahkan sampai akhir zaman. Ya Rabb, pertama aku bermohon kepadamu huda, petunjuk, minta petunjuk ya Rabb. Dalam setiap urusan kami minta petunjukmu, kami minta hidayahmu. Kami minta kalau kami lagi sekolah, lurus jalan kami, jangan kena kawan-kawan yang galak ngajak bolos. Kalau kami mahasiswa ya Rabb, pengen kami fokus pada cita-cita kami, tidak nak bercewekan dulu. Okey ya Rabb, kalau kami nak bercewekan setelah kami nikah dengan istri sah. Ya Rabb, ketika kami berkeluarga, berikan hidayah pada kami untuk menegakkan agama. Minta hidayah. Yang kedua, wattuqa, kami minta rasa takut kepadamu ya Rabb. Karena apapun pekerjaannya, apapun jabatannya, berapapun penghasilan, kalau tak diawali, didasari rasa takut kepadamu, jadi musibah. Orang punya jabatan tak takut sama Allah, jadilah gelondongan itu. Orang kalau punya jabatan tak takut kepada Allah, everything is okay. 93% listrik hidup. Pas dia ngomong, salat mati terus berapa hari. Mencakup BBM cukup ya cukup untuk pabrik, untuk apa. Untuk rakyat antri sampai berjam-jam. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, kalau tak ada rasa takut, bencana jabatannya. Kalau punya keluarga tak punya rasa takut kepada Allah, maka semua membawa kita semakin jauh daripada Allah, wal'iyadzubillah. Wal afaf, ini zaman sekarang penyakit. Dan mungkin sampai akhir zaman penyakit namanya Nabi minta, pasti relate sampai akhir zaman. Minta ya Rabb, kami minta iffah. Apa iffah? Iffah menjaga kehormatan, harga diri, biar tak minta ini terus. Merasa tak pernah cukup, nak menengadahkan tangan. Entah di lampu merah, entah bawa kotak, modal peci, kemudian minta untuk masjid, padahal masjidnya di mana? Atau di Jawa Barat, di Kuningan, segala macam. Pas dicek tak kate masjid di namanya main. Untuk dia. Kemudian selanjutnya, entah dia tu dengan jenis ada orang yang atas nama maaf ya, oknum LSM datang ke kantor ini. Minta kalau tak diancam ini. Tak ada harga diri karena tak pernah merasa cukup sehingga tidak merasa malu, terus berpinta terus, naudzubillah.
Lebih baik katanya, lebih baik begini daripada capek-capek lah. Iyalah. Tinggal set datang 300.000 sehari. Mertua saya cerita, Pak. Mertua saya di pasar Perumahan itu cerita. Besek, ada pojok-pojok. Maaf ini permintaan-mintaan. Sehat, gemuk lipu. Pas ini tanya, kau berapa? Ayahku cuma dapat 150.000 hari ini. Cuma 150.000. Kata mertua, aku ni bergebuk-gebuk jualan, nimbangi gula segala macam, dia dapat 150.000. Apa? Modal bisnis rasa kasihan. Saya tak sebut. Intinya ada di sebelah kami itu. Aku ngomong ke orang rumah. Ini kataku, tidak sakit. Oh, ini dibuatnya jejak pengkor-pengkor. Habis ini suuzon itu. Kalau tak tahu masalah, aku ni tahu. Ini guru gitu. Jadi kalau orang tuh mati sebelah stroke itu kan kenyinggungan tarian itu kan beda, Pak. Ininya juga kurus. Ini kan jarinya sehat, gemuk-gemuk. Kemudian sininya juga enggak ada bekas seperti tarikan saraf yang ketarik itu enggak. Habis ini suuzon. Jengok buktikan. Satu saat pagi-pagi saya balik. Adonian bi, ngapa? Mamang itu katanya pas dia turun dari mobil berjalan. Jalan pagi-pagi sekitar mungkin 5:30. Pas anak sampai ke lampu merah mulai main ini pengkor-pengkor. Ini orang yang tidak ada afaf, tidak ada rasa menjaga marwah, martabat, harga diri, karena rasa malas dan ujung-ujungnya minta-minta. Maka ikhwan dimuliakan Allah, kita minta rasa harga diri, tak gampang mengandalkan rasa belas kasihan orang. Berharap i'timad ala nafsi, kita menyandarkan pada diri kita sendiri. Kalaupun tak pacak, ketorok minta, ya berutang bukan minta. Tapi berutang memang niat untuk bayar. Bukan berutang datang cak Hello Kitty, pas ditagih cak rambu, bawa parang, bawa senapan, AK-47. Bukan mah itu. Memang niatan minjamnya untuk dibayar. Wal ghina, dan kami berharap minta kepadamu ya Rabb rasa cukup. Tak butuh selain hanya kepadamu. Nah, inilah doa-doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah kita akan bahas doa-doa beliau karena doa ini sangat-sangat relate untuk kebaikan kita dunia dan akhirat biidznillah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita tutup minta ihda suratul Fatihah untuk kesembuhan saudara kami Alba bin Ahmad Siddiq yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kesehatan wal afiat untuk saudara kami ini yang ditimpakan ujian berupa sakit dari Allah SWT. Minta kesehatan wal afiat dan minta bahwa Allah memberikan qadar yang terbaik untuk beliau ala hadiniyah wa ala kulli masalihah. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan mudah-mudahan juga untuk keluarganya diberikan kemudahan dalam urusan, dalam ekonomi dan sebagainya insyaallah biidznillah. Terima kasih banyak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Guru, terima kasih jazakumullah khair yang sudah hadir.